Petugas mengevakuasi sebuah city car yang rusak parah di bagian depan usai menabrak beton pembatas jalur Transjakarta di ruas Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan mobil yang ditumpangi sepasang kekasih ini terjadi akibat pengemudi diduga dalam pengaruh minuman keras hingga hilang kendali dan menabrak beton pembatas bus Transjakarta. Tidak hanya itu, mobil yang melintang di tengah jalan membuat dua pengendara motor terjatuh. Tidak ada korban jiwa dan kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas dari Polda Metro Jaya. Ya, halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali ada saya Herjunus Syaputra dan rekan saya. Dan saya Baby Kresami kembali hadir menemani Anda dalam Anyus yang edisi akhir pekan. Betul Bagaimana sekali. kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia. Kalau Juno sendiri bagaimana nih? Pertama kalinya ada di layar kaca Anyus TV. Welcome. Betul sekali, this is my first time, ya, it's an honor. Tentunya ketemu Baby juga, kalau ketemu Baby kan sering. Cuman kalau ya. sekarang Satu layar di iNews, pertama ini yang kali. pertama kali, betul sekali. Spesial ya untuk iNews Pastinya, dan siang. selain 3 berita utama tadi, iNews yang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Betul sekali Juno, dan Anyus siang hari ini kita akan awali dengan informasi dari Probolinggo, Jawa Timur. Oknum Ustadz babak belur dihakimi warga. Warga kesal karena oknum ustadz diduga telah mencabuli santriwatinya hingga hamil 3 bulan. Ada demo masyarakat. Kemarahan massa tak bisa dibendung saat tiba di rumah oknum ustadz terduga cabul di Desa Kregenan, Kecamatan Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Warga mengeroyok serta merusak rumah ustadz terduga cabul berinisial SN. Aksi massa ini akhirnya berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Terduga pelaku langsung dibawa ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Waluyo Jati untuk dilakukan perawatan medis. Aksi massa ini bermula saat warga desa geram atas aksi ustadz yang diduga tega mencabuli santriwatinya hingga hamil 3 bulan. Perbuatannya pun sudah dilaporkan ke unit PPA Polres Probolinggo, namun warga kesal karena merasa laporannya tidak ditindaklanjuti. Kejadian persetubuhan. Kemudian setelah laporan, tentunya juga kita akan mendalami. Namun dari pihak yang tidak puas dari si pelapor itu kemudian mendatangi lokasi ini untuk katanya untuk meluapkan suatu amarah. Kenapa kok laporannya itu nggak segera dilakukan tindak lanjut? Yang jelas kita sudah menindaklanjuti. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah kejadian perkara. Kasus laporan terduga pelaku kini sudah ditangani dan dalam pendalaman polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews. Sementara itu pemirsa, di Padang, Sumatera Barat, ada 7 orang diduga preman merusak dan mengusir paksa seorang pemilik rumah di perumahan Pondok Indah. Pelaku mengaku diperintahkan oleh pihak developer perumahan untuk mengosongkan rumah karena penghuninya dianggap tidak membayar tunggakan jual beli rumah. Dalam video amatir yang viral di media sosial, tampak sejumlah orang tak dikenal yang diduga sebagai preman bersih tegang dengan seorang wanita yang diduga sebagai pemilik rumah di perumahan Pondok Indah, Kecamatan Kuranci, Kota Padang, Sumatera Barat. 7 orang tidak dikenal tersebut tampak memaksa pemilik rumah keluar dan berusaha memasuki rumah dengan cara paksa dan pengrusakan. Pelaku mengaku diperintahkan oleh pihak developer dengan alasan pemilik rumah tidak membayar uang tunggakan sisa pembayaran pembelian rumah. Diketahui pemilik rumah sudah membayarkan DP sebesar 103 juta rupiah. Terus dibilangnya dia utusan dari developer kami, Bu Elvi Madriani, bertugas untuk mengosongkan rumah saya. Pak Reman tuh bilang kami nggak bayar, nggak ada niat bayar, mau tinggal gratis katanya. Padahal kan kita tidak berniat itu sama sekali. Ibu sudah bayar? Saya sudah membayar DP. Akibat peristiwa tersebut, pemilik rumah mengalami luka di bagian tangan dan kepala akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum preman tersebut. Serta rumahnya mengalami kerusakan di bagian pintu akibat dibuka paksa oleh pelaku. Peristiwa tersebut saat ini sedang dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
5 orang kawanan pencuri diringkus polisi saat berada di sebuah kafe di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui membobol rumah korban dan menggasak berangkas berisi emas dan berlian senilai 6 miliar rupiah. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Resmob Polsek Rapocini mengamankan pelaku pencurian. 3 orang pria AR, RA, dan A diringkus saat sedang berada di sebuah kafe di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiganya diketahui melakukan pencurian di rumah seorang dosen di Jalan Minasa Upah, Kota Makassar. Pelaku pun berhasil menggasak berangkas berisi emas dan berlian senilai 6 miliar rupiah. Para pelaku melakukan aksinya saat rumah ditinggal penghuninya. Pelaku pun masuk ke dalam rumah dengan modus merusak pintu rumah korban. Selain ketiga pelaku, polisi juga menangkap 2 orang penadah barang hasil curian berinisial DH dan RU. Mereka melakukan aksinya dengan merusak pintu rumah, masuk melalui depan rumah, kemudian langsung memeriksa rumah, kemudian menemukan berangkas di kamar, terus membawa berangkas itu ke depan rumah dan menghubungi rekannya, kemudian diangkat berangkas tersebut menggunakan kendaraan roda 2. Itu isi berangkas itu apa kemudian? Isi berangkas itu berkas-berkas, surat, dan emas lebih kurang 4 kilo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima kawanan pencuri bersama barang bukti digelandang ke Polsek Rapocini untuk menjalani proses hukum. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbane Ainis melaporkan. Prabowo 74. Ini emang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 118. Prabowo 62. Ini 118, Prabowo 941. Mana? Pemirsa, Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan. Tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk. Sudah tercoblos di PP. Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zulfa, menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan Hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka
yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK itu sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan penggelembungan hasil surat suara untuk pasangan calon presiden 2 terjadi di tempat pemungutan suara di Grobogan. Petugas tempat pemungutan suara tersebut kemudian mengklarifikasi setelah viral di media sosial. Inilah hasil hitungan Sirekap di TPS 02 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah yang sempat viral di media sosial. Berdasarkan data yang sudah masuk aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum, terlihat perbedaan jumlah suara yang diduga sangat tidak masuk akal. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara, sementara pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sebanyak 69 dalam satu TPS. Jumlah suara yang diduga terjadi penggelembungan suara ini mendapat tanggapan dari Nining Setianingsih, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 02 Kenteng. Ia mengaku saat mengupload sempat mengalami kendala memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap hingga beberapa kali, namun tetap gagal. Dan sempat tidak bisa melakukan revisi karena aplikasi sudah dikunci oleh KPU Pusat. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Jumlah surat suara di TPS 02 Kenteng tidak mencapai 500 ribuan surat suara. Di TPS 02 Kenteng ada sebanyak 260 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan untuk mencoblos adalah 191. Sementara jumlah surat suara rusak ada 1 surat dan 9 surat suara tidak dipakai atau dikembalikan. Sementara itu Singgi Hartono, Ketua Tim Relawan Ganjar Mahfud di Posko Relawan Ganjar Bersatu di Jalan Blora Randu Blatung mengatakan dugaan penggelembungan suara ini akan dilaporkan ke Tim Relawan Pusat. Kita akan melaporkan ke pimpinan kami yang di atas, Tim Pemenangan Pusat, ya, supaya dari Tim Pemenangan Pusat nanti akan mengkaji dan harus menindaklanjuti. Ya rasanya kalau ini sudah terpencar-pencar seperti ini, tidak tertutup kemungkinan di TPS yang lain juga ada. Informasi ini telah diterima oleh Bawaslu Blora dan akan didalami dugaan pelanggarannya. Akan tetapi Bawaslu mengingatkan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir dari penghitungan suara. Dari Grobogan dan Blora, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik sekaligus Panglima Laskar Agung Macan Ali, Mas Prabu Dias Mahadewa. Halo, selamat siang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews siang hari ini, Kang Prabu. Oke. Selamat siang, Mbak. Mas. Baik. Selamat siang. Ya. Kang Prabu, ini mungkin bisa dijelaskan mungkin apa sih yang Anda soroti dari publikasi masif yang dilakukan berbagai lembaga survei atas hasil quick count. Dan juga banyak sekali laporan dari netizen begitu ya, bahwa adanya kecurangan terutama di aplikasi Sirekap juga yang datanya ini tidak sesuai dengan data formulir C1. Bagaimana tanggapan Anda, Kang Prabu?
Ya, yang pertama-tama saya minta semua stasiun televisi untuk tidak lagi menayangkan hasil quick count oleh lembaga survei. Karena ini yang bikin gaduh itu loh. Nah, udah cukup lah, 1-2 hari itu cukup. Nah, sekarang kita berpatokan kepada real count-nya KPU. Banyak hal-hal yang dimunculkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di medsos, dan dilampiri juga bukti-bukti yang ada, bahwa terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS di Indonesia. Ini yang baru kelihatan di Pulau Jawa ya. Padahal di Pulau Jawa orangnya kritis-kritis. Kita tidak tahu di luar Pulau Jawa apakah lebih kacau lagi. Nah, hal-hal tersebut ditemukan dan adanya bukti yang ditayangkan oleh para netizen masyarakat Indonesia. Ini betul-betul sebuah hal yang sangat memalukan. Saya sebagai bangsa Indonesia harus segera dilakukan langkah-langkah yang cepat bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, kira-kira gitu. Oke, Kang Prabu, kalau kita tadi Anda mengkritisi soal quick count yang memang tadi bisa sangat menggiring opini publik, tapi di satu sisi KPU juga hitung resminya juga bermasalah. Sirekap juga lagi-lagi beberapa kali error dan angkanya juga diduga juga banyak penggelembungan suara. Bagaimana Anda melihat angka resmi yang harusnya KPU hadirkan? Ya, itu udah pasti. Kita semua, seluruh bangsa Indonesia, bahkan bangsa di dunia pun memonitor lah bahwa terjadinya diduga penggelembungan suara yang dilakukan, buat saya kelihatannya sepertinya sangat sistematis. Contohnya saja lah, ada aturan-aturan bahwa di setiap TPS rata-rata itu 300 melayani 300 orang yang memiliki hak suara. Tapi dalam laporannya yang dikirim ke KPU itu ada yang sampai 1.000 lebih, 800 lebih, bahkan ada yang 1 juta lebih. Ini pemilu sepertinya dibuat main-main. Saya yakin TNI, Polri, ASN maupun petugas atau KPPS itu semuanya berjuang untuk Indonesia. Ada yang melakukan hal-hal yang sangat merugikan bangsa ini. Saya yakin itu hanya oknum, bukan institusinya. Tetapi pemerintah dalam hal ini juga harus ikut menyoroti, juga harus ikut melakukan langkah-langkah yang sangat cepat. Apakah pemilu ini sah atau tidak? Itu yang harus kita bahas sekarang. Baik, Kang Prabu, jika Anda melihat ini tahun 2019 pada pemilu sebelumnya kan juga pada saat itu paslon Jokowi Maruf Amin menang begitu ya pada saat quick count dan juga real count, dan dikritisi juga oleh pihak lawannya bahwa ada kecurangan. Lalu kecurangan yang terjadi di pemilu kali ini seperti apa yang Anda lihat? Apakah lebih parah atau ada kesamaannya juga? Saya mengikuti pemilu secara langsung dari 2004. 2004 saya sudah aktif ikut bergerak mensukseskan pemilu dari 2004, 2009, 2014, 2019. Kalau menurut saya ini adalah pemilu yang paling gaduh dan paling memalukan. Kenapa saya bilang paling memalukan? Karena banyak semacam meme atau attack bahwa di mana-mana pemilu itu di Amerika sendiri yang sudah canggih bisa sampai 7 sampai 10 jam baru diketahui hasil pemilunya. Sementara di Indonesia pemilunya belum, hasilnya sudah kelihatan. Nah, ini kegaduhan-kegaduhan inilah yang membuat pemilu kali ini itu lebih tidak bernilai sama sekali sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh penyelenggara negara di Republik yang menjunjung tinggi demokrasi. Baik, Kang Prabu, kalau kita bicara peran Bawaslu ya, ini juga banyak dikritisi publik karena pelanggaran, keluhan, komplain seperti itu sudah ada sejak masa kampanye dan sekarang juga memuncak dengan ya banyak sekali angka-angka yang diduga hasil kecurangan. Bagaimana Anda melihat Bawaslu dan perannya? Ya. Saya sampai saat ini belum melihat peran Bawaslu sama sekali, menurut saya. Kenapa?
dari sebelum pemilu, dari masa mulai kampanye, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh semua paslon. Menurut saya, dan juga bakal caleg ya. Sampai hari terakhir di tingkat bawah, itu berseliweran itu, money politik dan sembako politik. Itu udah jelas-jelasan diterima oleh masyarakat dengan mengajak untuk memilih paslon tertentu. Dan itu tersebar di medsos. Nah, tapi Bawaslu, baik dari tingkat pusat maupun yang di bawah, tidak bergerak dengan alasan tidak adanya laporan dari masyarakat. Padahal itu adalah temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti sebetulnya. Tidak perlu harus ada laporan dari masyarakat saja. Nah, makanya saya masih melihat bahwa sampai saat ini belum ada peran yang sangat signifikan dari Bapilu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kang Prabu, lalu menurut Anda, ke depannya ini seperti apa yang Anda harapkan atas banyaknya bukti yang di-upload juga begitu di sosial media oleh netizen terkait ada indikasi kecurangan di TPS di berbagai wilayah di Indonesia. Apakah pemilu ulang itu efektif untuk dilakukan? Iya, ada aturan katanya apabila ada pelanggaran dengan penggelembungan suara lebih dari 50.000, itu si calon terkena diskualifikasi. Tapi ini sangat sulit lah. Menurut kami dengan kegaduhan yang ada ini, kita ditonton oleh semua bangsa di dunia bahwa pemilu 2024 Indonesia ini, jangankan luar negeri, kita aja bangsanya sendiri menganggap bahwa pemilu kali ini pemilu yang sangat berantakan sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kita semua sedang mencari ujung dan pangkalnya. Tapi saya menyarankan, saya kekhawatiran dengan adanya konflik horizontal yang terjadi pasca pemilu ini. Banyak beredar di medsos adanya ajakan-ajakan baik dari tokoh-tokoh lintas iman, tokoh-tokoh masyarakat untuk merapatkan barisan, bergandengan tangan, menentang kejoliman, menentang kebusukan, menentang kecurangan. Baik. Nah, yang terbaik adalah menurut saya dilakukan pemilu ulang. Ini yang terbaik. Baik. Terima kasih Kang Prabu Dias atas informasi yang Anda sampaikan di Anyus siang hari ini. Kita akan kawal terus bagaimana nantinya suara rakyat dikawal rakyat dan mewujudkan pemilu yang bersih dan jurdil. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Tetaplah di Anyus siang bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bawaslu. Mereka dilaporkan imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA melaporkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Mereka menyatakan bahwa deklarasi kemenangan dari Prabowo Gibran merupakan tindakan penyebaran berita bohong karena mendahului pengumuman KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang mengumumkan hasil kemenangan Pilpres. Melawan kebatilan dan kecurangan ini. Jadi itu dasarnya di samping dua institusi ditabrak, yaitu MK ditabrak, dihancurkan istilahnya ya, apapun alasan itu karena itu fakta. Yang kedua, KPU juga digulung, dihancurkan. Walaupun ada DKPP, saya anggap putusan DKPP juga banci. Selain itu, pihak TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Selain itu, TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Dari Jakarta, Amrina Rida Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang calon legislatif mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember akibat suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung. Ia juga mengatakan panitia pemilihan kecamatan sengaja menjual suaranya kepada partai lain.
Jumaidi, caleg dari Partai Nasdem ini mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember, sembari menunjukkan hasil suara di pleno kecil dan pleno besar yang tidak sama. Jumaidi meminta pertanggungjawaban panitia pemilihan kecamatan bahkan kepada camat Ajung langsung. Karena tidak ada hasil, Jumaidi berniat membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35. Namun aksinya dihalau polisi dan TNI. Dan suara saya di TPS 35, Dusun Gumpuk Sawe, Desa Pajakaya, Kecamatan Ajung, hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara, 15 tertulis 15. Masuk di Salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Penyelenggara pemungutan suara TPS 35 Kecamatan Ajung akhirnya mengadakan rapat bersama Jumaidi. Diperoleh kesepakatan bahwa kotak suara bisa dibuka saat jadwal perekapan di tingkat kecamatan yang akan dilakukan beberapa. Atas kebijakan itu, Jumaidi menerima dan menunggu jadwal pembukaan kotak suara. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan puluhan TPS gelar pemungutan suara ulang dan hitung ulang. Hal ini disebabkan adanya dugaan pelanggaran proses pemilu di banyak TPS. Laporan berbagai dugaan kecurangan yang disertai beragam bukti di lapangan, baik berupa video maupun foto dari petugas pengawas TPS maupun dari Panwas Kecamatan masuk ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Dari hasil investigasi sementara, Badan Pengawas Pemilu Bangkalan merekomendasikan PSU untuk 12 TPS dan 35 TPS direkomendasikan untuk hitung ulang. Jumlah ini belum termasuk puluhan TPS lainnya yang sedang dalam proses investigasi yang juga berpotensi menjalani PSU dan HU, baik untuk surat suara pemilihan presiden maupun surat suara pemilihan legislatif semua jenjang. Upaya investigasi Bawaslu Bangkalan juga mendalami laporan dugaan kecurangan di 12 TPS di Desa Bator, Kecamatan Klampis, yang dilaporkan 12 saksi bersama Matur Husairi, salah seorang caleg hari Kamis kemarin. Pihak Bawaslu Bangkalan menyatakan bentuk pelanggaran yang berujung PSU dan HU tersebut dikarenakan sejumlah hal yang terjadi, yakni menyalahi proses pemungutan suara, adanya surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu, dan temuan Ketua KPPS melakukan pencoblosan sendiri pada banyak surat suara, hingga adanya KPPS yang sempat membawa lari Form C hasil penghitungan suara di TPS-nya. Dari total beberapa laporan dan temuan internal kami, kemarin kita sementara sudah merekomendasi untuk pemungutan suara ulang di 12 TPS. Ya, selain itu kita juga meminta hitung ulang sementara di 35 TPS yang sudah kita rekomendasikan, walaupun total yang sedang kita kaji ada 47. Bawaslu juga meminta masyarakat agar tidak segan-segan memberikan laporan atau pengaduan jika ada temuan pelanggaran pemilu di lapangan, disertai bukti-bukti baik berupa video maupun foto saat pelanggaran tersebut terjadi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta naik drastis. Di Pasar Grogol, Jakarta Barat, harga beras medium naik Rp4.000 menembus menjadi Rp13.000 per liter. Akibatnya para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Harga beras di pasar tradisional Grogol, Jakarta Barat mengalami kenaikan signifikan. Beras medium yang sering diminati masyarakat kini mengalami kenaikan Rp4.000 per liter. Dari semula hanya Rp9.000 naik menjadi Rp13.000 per liter. Sementara harga beras premium naik Rp3.000 per liter dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Akibatnya para pedagang beras mengalami penurunan omset penjualannya menembus 50%. Salah satu pedagang beras mengaku kenaikan harga beras ini sudah berlangsung hampir 2 pekan terakhir. Faktor kenaikan harga beras ini dipicu menipisnya stok beras di pasar induk. Berapa persen kok naik? 4.000 lah kira-kira sekilo. Biasanya berapa? Harga biasa dulu mah 9.000.
naik 4.000. Iya. Kenaikannya udah berapa lama kok? Udah sejak itu aja. Ribut naik udah naik terus sampai sekarang. Sejak Pilpres ini juga naik? Iya, sebelum Pilpres juga udah naik. Pedagang di pasar tradisional Grogol ini berharap agar pemerintah dapat segera menormalkan harga beras agar omset penjualannya kembali meningkat dan masyarakat tidak terbebani akibat tingginya harga beras. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, di Tegal, Jawa Tengah, harga beras yang kian mahal menembus Rp17.000 per kilogram. Ini membuat warga beramai-ramai beralih membeli beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Warga bahkan rela berdesakan demi mendapatkan beras murah. Puluhan emak-emak ini berdesakan berebut antrian. Seorang ibu rumah tangga ini bahkan antre sambil menggendong balitanya demi mendapatkan beras murah di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Jumat siang. Tingginya harga beras membuat ratusan warga terpaksa membeli beras murah SPHP, stabilisasi pasokan harga pasar, yang dikeluarkan pemerintah melalui Bulog. Mahalnya harga beras di pasaran membuat masyarakat kalangan menengah ke bawah di Kota Tegal kian tercekik. Pasalnya harga normal beras medium naik menjadi Rp16.000 dari Rp11.000 per kilogram. Harga beras premium bahkan naik menembus Rp18.000 dari Rp17.000 per kilogram. Sejumlah warga mengaku tidak mampu lagi untuk membeli beras jenis medium dan premium di pasaran yang harganya semakin tak terjangkau. Terlebih beras merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Bolok, biar bolok yang penting bisa dimakan untuk isi perut. Berapa harga per kilo? 54.500. Itu yang 5 kilogram ya? 5 kilo. Kalau beras biasa berapa Bu di pasaran? 16-17. Itu yang medium. Kapan akan turunnya beras? Kita itu warga kecil, bukan di atasan. Harga itu